Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan masakan Ade. Kali ini aku membuat cemilan yaitu kue lapis, ketan putih dan ketan hitam. Rasanya ini legit, manisnya pas, dan teksturnya juga halus ya teman-teman. Yuk langsung saja ke cara membuatnya, dan jangan lupa subscribe dahulu channel aku ya teman-teman. Terima kasih. Langkah pertama adalah campurkan tepung ketan putih 25 gram dengan gula pasir 20 gram dan tepung beras 35 gram. Kemudian diaduk-aduk hingga tercampur merata bahan keringnya. Langkah selanjutnya adalah campurkan tepung ketan hitam 25 gram dengan gula pasir 20 gram dan juga tepung beras 35 gram. Kemudian diaduk-aduk hingga tercampur merata. Jadi untuk takaran gula pasir seluruhnya 40 gram untuk dua macam tepung ya teman-teman. Dan untuk tepung berasnya sama-sama 35 gram untuk dua macam tepung juga. Jadi total tepung beras yang digunakan adalah 70 gram. Setelah kedua bahan kering sudah tercampur merata, sisihkan dahulu kedua bahan kering ini ya teman-teman. Dan langkah selanjutnya adalah mengentalkan santan. Tuang santan 120 ml ke dalam teflon atau bisa juga panci ya teman-teman. Kemudian hidupkan apinya dan masak santan sambil terus diaduk-aduk menggunakan api kecil saja sampai santannya mendidih dan mengental. Jadi santannya harus terus diaduk-aduk ya teman-teman supaya tidak menggumpal, dan menggunakan api yang kecil saja supaya tidak berbau gosong. Setelah memasak santannya langsung dibagi rata untuk kedua macam tepung ya teman-teman. Jadi untuk yang tepung ketan putih santannya 60 ml dan yang tepung ketan hitam juga santannya 60 ml. Dan ini aku membagi rata santannya menggunakan sendok takar ya teman-teman. Bisa juga menggunakan gelas ukur untuk membagi rata santannya. Lalu tambahkan air putih 50 ml untuk yang tepung ketan putih. Kemudian diaduk-aduk hingga tercampur merata dan hingga tidak ada lagi tepung-tepung yang menggumpal ya teman-teman. Lalu tambahkan 50 ml air putih untuk yang tepung ketan hitam. Kemudian diaduk-aduk hingga tercampur merata dan hingga tidak ada lagi tepung-tepung yang menggumpal ya teman-teman.
Langkah selanjutnya adalah siapkan cetakan kue lapisnya. Siapkan juga minyak sayur dan juga ini saringan untuk mengukus ya teman-teman. Kemudian cetakan kue lapisnya dioleskan dengan minyak sayur secukupnya supaya tidak terlalu lengket kue lapisnya pada cetakannya. Dan untuk bentuk cetakannya serta ukurannya bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan cairan tepung ketan putih ke dalam cetakan dan masing-masing cetakan diisi 2 sendok teh cairan tepung ketan putih ya teman-teman. Jadi cairan tepung ketan putih ini akan menjadi lapisan pertama ya teman-teman, atau lapisan yang paling atas untuk kue lapisnya. Jadi kalau kalian ingin yang paling atas yaitu lapisan ketan hitam, maka yang pertama kali diisi cetakannya adalah cairan tepung ketan hitam ya teman-teman. Jadi bebas, bisa disesuaikan dengan selera masing-masing untuk warna lapisan teratas pada kue lapisnya ya teman-teman. Setelah cetakannya diisi dengan cairan tepung ketan putih, langsung dikukus kue lapisnya pada kukusan yang sudah mendidih ya teman-teman. Dan kukus kue lapisnya selama 3 menit saja menggunakan api yang sangat kecil supaya kue lapisnya tidak cepat memadat ya teman-teman. Jadi nanti mudah disatukan dengan lapisan berikutnya. Setelah 3 menit dikukus kue lapisnya, langsung diangkat cetakannya. Jadi untuk hasil 3 menit dikukus seperti ini ya teman-teman, masih terlihat sedikit basah. Kemudian masukkan cairan tepung ketan hitam ke dalam cetakan sebanyak 2 sendok teh untuk masing-masing cetakannya ya teman-teman. Setelah semua cetakan diisi dengan adonan tepung ketan hitam atau cairan tepung ketan hitam, langsung dikukus lagi kue lapisnya selama 3 menit juga, dan tetap menggunakan api yang sangat kecil ya teman-teman, supaya kue lapisnya tidak cepat memadat dan nantinya mudah disatukan dengan lapisan berikutnya. Dan ini setelah 3 menit dikukus, kue lapis bagian yang ketan hitamnya terlihat masih sedikit basah ya teman-teman. Kemudian masukkan lagi 2 sendok teh adonan tepung ketan putih ke dalam masing-masing cetakannya. Lalu kukus kembali kue lapisnya selama 3 menit dan tetap menggunakan api yang sangat kecil ya teman-teman. Dan ini setelah 3 menit dikukus kue lapisnya ya teman-teman. Kemudian langsung diangkat cetakannya. Lalu isi lagi 2 sendok teh adonan tepung ketan hitam ke dalam masing-masing cetakan ya teman-teman. Dan untuk panci kukusannya, apinya bisa dimatikan dahulu atau tetap dihidupkan apinya ya teman-teman, karena pada saat mengukus kue lapis, kukusannya harus sudah mendidih ya teman-teman. Dan pastikan air pada panci kukusannya tidak surut ya teman-teman, supaya pancinya tidak gosong. Jadi
air pada panci kukusannya. Boleh ditambahkan ya teman-teman secukupnya untuk mengukus kembali kue lapisnya, karena pada tahap yang terakhir ini dikukusnya lebih lama dari sebelumnya ya teman-teman. Dan ini harus diratakan adonan tepung ketan hitamnya ya teman-teman, supaya nanti tercetaknya rata ya teman-teman. Setelah rata, langsung dikukus kembali kue lapisnya pada kukusan yang sudah mendidih. Dan kukus kue lapisnya pada tahap yang terakhir ini selama 15 menit ya teman-teman. Dan apinya boleh dibesarkan sedikit. Kukus selama 15 menit supaya matangnya merata, mulai dari lapisan yang pertama sampai yang terakhir. Dan ini sudah matang ya teman-teman kue lapisnya. Setelah suhu kue lapisnya sudah netral, bisa dikeluarkan kue lapisnya ya teman-teman menggunakan tusukan gigi seperti ini, atau bisa juga tusuk sate. Dan mengeluarkannya pelan-pelan saja ya teman-teman, supaya kue lapisnya tidak rusak atau tidak gompel-gompel. Jadi mengeluarkan kue lapisnya dari cetakannya ketika suhu kue lapisnya sudah netral ya teman-teman, supaya mudah dikeluarkannya. Karena setelah suhunya netral, kue lapisnya akan dengan sendirinya terangkat ya teman-teman. Jadi terlihat seperti terangkat-angkat dengan sendirinya pada cetakannya. Langkah selanjutnya, tambahkan selai stroberi secukupnya. Dan untuk selai stroberinya hanya untuk bagian tengah ya teman-teman. Bagian tengah seperti ini yang paling atas. Langkah selanjutnya adalah tambahkan choco chips 10-12 butir saja untuk semua kue lapisnya, dan letakkan choco chips ya di atas selai stroberinya ya teman-teman. Ini sebenarnya jadinya 12 buah kue lapis, tetapi duanya lagi sudah aku cobain duluan ya teman-teman, karena aku udah gak sabar banget makan, jadi aku cobain duluan 2 buah. Dan ini sudah jadi kue lapisnya. Dan ini terlihat lucu dan cantik ya teman-teman setelah dihias dengan selai stroberi dan choco chips. Oke teman-teman, waktunya mencoba kue lapis ketan putih dan ketan hitam. Nah teman-teman, jadi untuk tekstur kue lapisnya seperti ini ya. Dan untuk rasanya, kue lapisnya ini legit, manisnya pas, jadi nggak kemanisan. Dan aroma santannya juga berasa ya teman-teman. Dan ini teksturnya terlihat halus, rasanya juga lembut ya teman-teman. Boleh banget dicoba nih teman-teman, membuat kue lapis ketan putih dan ketan hitam. Cara membuatnya mudah, rasanya juga nggak kemanisan, teksturnya juga halus dan legit. Jadi kalau
ingin mengukus kue lapisnya, tahap yang pertama hanya 3 menit saja ya teman-teman. Kecuali untuk tahap yang terakhir dikukusnya lebih lama supaya matangnya merata. Kalau kalian pada tahap pertama mengukusnya lebih dari 3 menit juga bisa. Hanya saja nanti hasilnya kue lapisnya pada saat dikeluarkan dari cetakannya akan mudah lepas dari lapisan lainnya ya teman-teman. Jadi sebaiknya mengukus pada tahap pertama kue lapisnya hanya 3 menit saja supaya hasil kue lapisnya mudah disatukan dengan lapisan lainnya. Jadi pokoknya pada tahap pertama yang sebelum sampai tahap terakhir pengukusan, hasil kue lapisnya itu harus masih terlihat sedikit basah ya teman-teman, supaya kue lapisnya nantinya bisa menempel dengan lapisan-lapisan lainnya atau dengan lapisan-lapisan sebelumnya ya teman-teman. Memang kue lapis ini pastinya lengket ya teman-teman, tapi kalau kalian mengukus pada tahap pertamanya lebih dari 3 menit, maka hasilnya kue lapisnya jadi mudah lepas ya teman-teman, terutama pada saat dikeluarkan dari cetakan. Tapi tetap bisa menempel dengan lapisan lainnya, hanya saja nanti hasilnya jadi kurang bagus ya teman-teman, karena tidak terlalu lengket, jadi menempelnya tidak terlalu baik dengan lapisan-lapisan lainnya. Oke teman-teman, sekian dulu videonya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum.